Juventus mundur, AC Milan bakal hadapi Napoli dalam perburuan Bakayoko. Rossoneri diketahui tengah mencari gelandang bertahan keempat yang bisa menambah pilihan pemain di skuad mereka, mengingat Ismail Bennacer dan Franck Kessie akan absen dalam beberapa pertandingan pada pertengahan musim nanti menyusul partisipasi mereka di Piala Afrika 2021. Sejumlah nama pun dikaitkan, termasuk salah satunya Bakayoko yang mungkin sudah tidak asing lagi di telinga fans. Namun mereka tampaknya bakal bersaing dengan Partenope dalam perburuan. Pemain berkebangsaan Prancis tersebut tercatat pernah menghabiskan masa pinjaman di kedua klub. Mereka saat ini sama-sama memerlukan kehadiran pemain tengah bertipe fisik. Calcio Mercato menuliskan, bagaimana mantan bintang AS Monaco tersebut bakal sesuai dengan sistem yang diterapkan Stefano Pioli dan Luciano Spalletti. Akan tetapi, gaji besar yang diterimanya di Chelsea mungkin akan membuat transfer permanennya sulit, dan transfer pinjaman kini tampaknya menjadi semakin mungkin. Selain menjalin kontrak dengan Milan dan Napoli yang sudah dikenal Bakayoko dengan baik, ada pula rumor soal ketertarikan Juventus yang menganggapnya sebagai alternatif Manuel Locatelli. Kendati demikian, baik Allegri dan manajemen klub yang fokus pada gelandang berkualitas, jika negosiasi dengan Sassuolo tak berjalan dengan baik, mereka dikabarkan lebih memilih memulangkan Miralem Pjanic dari Barcelona ketimbang membidik bintang buangan The Blues. Deal. Ini kesepakatan transfer Alessandro Florenzi ke AC Milan. AC Milan dan AS Roma dilaporkan telah mencapai kata sepakat untuk transfer bek kanan Alessandro Florenzi. Milan akan mendapatkan jasa pemain 30 tahun dengan status pinjaman dan opsi pembelian permanen. Milan sibuk mencari tambahan amunisi untuk posisi bek kanan pada musim 2021-2022. Rossoneri sempat membidik Diogo Dalot yang dipinjamnya musim lalu. Namun Manchester United tidak bersedia melepas Dalot. Setelah kesulitan mendapatkan jasa Dalot, Milan sempat melirik beberapa pemain lain. Pada akhirnya, pilihan Stefano Pioli jatuh pada sosok Florenzi. Dia bisa menjadi pesaing bagi David Calabria untuk posisi bek kanan. Dikutip dari Sky Sport, AC Milan dan Roma sudah sepakat untuk transfer Florenzi. Pemain berusia 30 tahun itu tidak masuk dalam rencana pelatih Roma, Jose Mourinho. Roma siap melepas Florenzi jika mendapatkan tawaran. Musim lalu, Florenzi juga sudah dilepas Roma dengan status pinjaman ke PSG. Milan akan mendapatkan Florenzi dengan status pinjaman pada musim 2021-2022. Selain itu, Milan kemudian wajib membeli kapten Roma itu dengan harga 6 hingga 7 juta euro jika beberapa syarat terpenuhi. Milan juga harus membayar sejumlah beberapa bonus. Florenzi sudah sepakat dengan Milan. Pemain yang masuk dalam skuad Italia di Euro 2020 itu akan menerima gaji senilai 3 juta euro per musim. Florenzi bakal menekan kontrak dengan durasi hingga dengan tahun 2023 mendatang. Transfer Florenzi bisa jadi bisnis yang bagus bagi Milan. Walau tidak mudah lagi, Florenzi masih berada di top level. Musim lalu, dia menjadi andalan di PSG dan bermain reguler. Harga jualnya juga relatif terjangkau. Florenzi juga masuk dalam skuad Italia di Euro 2020. Awalnya, Florenzi diplot sebagai bek kanan utama Italia, tapi ia mengalami cedera pada laga pertama dan harus absen pada laga-laga selanjutnya. Florenzi bisa membuat Pioli punya lebih banyak opsi. Sebab pemain kelahiran 11 Maret 1991 itu bisa bermain untuk banyak peran. Dia bisa menjadi bek kanan dan wingback. Florenzi punya naluri mencetak gol yang cukup bagus. Dibuang Wolves, ex AC Milan pilih bela tim promosi Serie A Italia. Dibuang klub Inggris, Wolves, ex AC Milan Patrick pilih bela tim promosi Serie A Italia Empoli. Patrick merupakan produk Akademi AC Milan yang dijual ke Wolves pada bursa transfer musim panas 2019 seharga 18 juta euro. Sayangnya, Patrick tidak pernah benar-benar menetap di Inggris. Ia hanya memainkan satu musim bersama Wolves. Pada musim 2020-2021, Patrick menjalani 2 kali masa pinjaman. Di paruh pertama, ia membela Fiorentina. Kemudian klub La Liga, Valencia, pada paruh kedua musim 2020-2021. Patrick nampaknya juga kalah saing di starting 11 skuad Bruno Lage. Wolves lantas meminjamkan Patrick ke Empoli. Dilansir dari Football Italia, Patrick mengaku senang bisa kembali ke Italia
meski membela Empoli yang berstatus tim promosi. Saya memilih Empoli karena ini adalah klub yang hebat dan tempat yang bagus untuk bermain sepak bola. Saya ingin mengatakan kepada penggemar bahwa saya sangat bersemangat menyambut musim baru. Sungguh tak sabar mengenal penggemar Empoli, terjun ke lapangan dan menunjukkan yang terbaik, imbuhnya. Kontrak Patrick di Empoli diyakini sebagai pinjaman sering alias tanpa opsi pembelian di akhir musim. Hanya terima pembelian, AC Milan tolak tawaran pinjaman ke pemainnya ini. Samuel Castillejo tidak lebih kuat untuk meninggalkan AC Milan karena beberapa sumber menyarankan Getafe hanya menginginkan pemain sayap itu dengan status pinjaman. Jauh dari harga yang diminta sebesar 8 juta euro seperti diberitakan Football Italia. Pemain asal Spanyol itu telah dikaitkan dengan kembalinya ke negara asalnya, Getafe. Dengan Diario AS menyarankan pemain telah menyetujui persyaratan pribadi. Itu tentu saja akan menjadi perkembangan besar, karena sejauh ini Castillejo telah menolak semua opsi lain yang diberikan kepadanya, termasuk ke Sevilla, Valencia, Celta Vigo, dan Real Betis. Namun calciomercato.com dan Radio Rossonera sama-sama menyatakan bahwa Getafe hanya siap meminjam Castillejo, dan itu tentu saja tidak mungkin bagi Milan yang meminta setidaknya 8 juta euro untuk transfer permanen. Milan menghabiskan 21,3 juta euro. Milan menghabiskan 21,3 euro untuk mendatangkannya dari Villarreal pada 2018. Tetapi gagal membuat dampak dengan hanya mencetak 10 gol dan 13 assist dalam 108 pertandingan resmi untuk klub di semua ajang kompetisi. Pemain berusia 26 tahun itu hanya terikat kontrak hingga Juni 2023 dan Milan membutuhkan penjualan untuk mencegah risiko merugi lepas sebagai pemain bebas transfer.